Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini berjumpa dengan sejarawan muda Cilegon. Katanya sih dikenal seperti itu. Yang kali ini saya akan membicarakan mengenai seputar sejarah kota Cilegon, atau bisalah mekar dengan sejarah-sejarah di luar kota Cilegon gitu tuh, yang memang berkaitan dengan kota Cilegon gitu tuh. Ya, ini namanya Kang Saiful Iskandar dan saya nama Firman sebagai imam musola dari Majelis Ilmu Ruang Ngopi. Ya, langsung aja ya, saya mau menanyakan sama Kang Ipul nih seputar sejarah, karena dia banyak pengetahuan mengenai sejarah seputar kota Cilegon walaupun di usianya yang masih muda. Ini begitu sangat menarik untuk kita kupas bagaimana sih. Oke, Ipul. Iya, iya. Selama ini yang telah ditemukan gitu tuh, bukti sejarah kota Cilegon itu apa sih gitu tuh, peninggalannya, bekas perjuangan para tokoh Cilegon gitu, atau pusaka ataupun karya-karya tulis atau bangunan-bangunan kuno itu seperti apa gitu, Kang Ipul? Oh, iya, iya sih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Saiful atau biasa dipanggil Kang Saif ya. Saya dari ruang-ruang ngopi. Eh, Nama ataupun bahasa yang tadi dilontarkannya kalimat sejarawan muda kayaknya belum cocok untuk saya dipanggil sejarawan muda. Nggak apa-apa lah. Ya kan, sambil meyakinkan gitu tuh. Iya, berbicara tentang sejarah Cilegon ataupun yang tadi yang ditanyakan seputar peninggalan-peninggalan dari beberapa peristiwa yang ada di Cilegon ya. Iya, apa? Banyak sekali peristiwa yang ada di Cilegon, terutama dari sisi peradaban, dimulai sebelum peristiwa Geger Cilegon pun yang katanya kan lagi booming-boomingnya pada Iya. masa itu, sampai peristiwa pergerakan nasional gitu kan. Nah, kita nanti bisa memperiodisasi beberapa waktu, peradaban-peradaban yang mungkin tidak terlacak di Cilegon Iya. rupanya. Kayak sebelumnya saya melakukan ekspedisi jalur rempah bersama teman-teman saya termasuk dari Klinik Pusaka Banten. Ternyata berbicara Cilegon itu bukan berbicara kota yang sangat kecil pada masa ini ya. Pada masa itu ternyata Cilegon itu memiliki historis yang sangat luas. Sehingga kalau berbicara mungkin dari sudut pandang kota memang kecil, tapi sudut pandang historis itu sangat luar biasa besarnya gitu kan. Nah, termasuk posisi jalur rempah. Mungkin Kang Firman tahu ya wilayah-wilayah Cidangdang, Iya, tahu Tegalwangi. Cidangdang, daerah Nah, Tegalwangi itu ya. Tegalwangi sampai Tanjung Pujut atau Hmm. wilayah Suralaya Kahal itu masuk adalah jalur rempah pada masa pada masa kesultanan. Entah jalur rempahnya apakah ini jalur rempah perdagangan Heeh. atau jalur rempah yang lainnya. Heeh. Akan tetapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang lain tentang rempah, Heeh. ternyata wilayah dari Cidangdang, Kahal, Gunung Gede, Iya. Bojonegara, Heeh. terus sampai Purwakarta itu masuk ke dalam wilayah rempah-rempah yang dicari oleh bangsa-bangsa dari luar Indonesia, terus luar Nusantara pada masa itu ya kan. Terutama titik nol Portugis jatuh pada pelabuhan Kahal. You know pelabuhan Kahal? Iya, tahu. Iya, yang sekarang jadi Indonesia Power. Indonesia Power Nah, itu yang ya. jadi Indonesia Power. Nah, di situ pernah juga saya menemukan ya seperti halnya punden berundak yang ada di Lebak Gede wilayah Merak. Oh. Nah, itu bisa dijadikan kalau misalnya peradaban kuno, mungkin apakah benar yang kita kaitkan dengan bahasa Salaka Negara ada di Iya. Merak sampai di Iya, itu seperti apa tuh ya? Pulau Panaitan. Nah, ini kan berbicara Salaka Negara mungkin puas ya. Ya, gitu kan. Iya. Jauh, sangat jauh, mungkin bisa seperti itu. Mungkin kalau kita melihat artikel satu, Pak Haji Nawawi Sahim pernah mengatakan ada kerajaan Legon Gede di wilayah Cidangdang karena adanya Gunung Candi. Apakah itu masuk ke dalam wilayah Salaka Negara? Iya. Nah, mungkin itu masih dalam proses pengkajian ataupun yang lainnya ya. Tapi itu juga bermanfaat info itu buat bagi teman-teman Iya. buat belajar kan bahwasanya ada Legon Gede di wilayah Cilegon. Nah, akan tetapi kalau merujuk kepada Salaka Negara yang rajanya pada masa itu kalau tidak salah Mula Warman atau Dewa Marman, saya lupa namanya. Mungkin agak-agak apa ya,
agak jauh gitu berbicara itu. Karena apa, prasasti yang ditemukan di Banten adalah prasasti Tarumanegara, ya sebutlah prasasti Munjung atau ya yang lainnya, prasasti Lebak Cibeduk dan lain sebagainya. Pokoknya di situ peradaban-peradaban yang mungkin masih saat ini masih perlu dikaji lebih jauh lagi. Kembali lagi ke Cilegon, beberapa peninggalan ya peradaban pada masa itu yang kita pun luput untuk menggali, ya tadi yang saya bilang, di Lebak Gede ataupun di gunung-gunung Candi, Gunung Gede, Bojonegara dan lain sebagainya. Itu titik peradaban masa kesultanan mungkin posisinya seperti itu, atau sebelum masa kesultanan. Karena di wilayah Merak itu juga ada yang namanya Cipala dengan bahasa makam Bude kan. Makam Bude itu makam tanpa nama sih, tapi ada yang menyebutkannya makam orang-orang Buddha. Ada yang mungkin tempat wisata Watu Lawang kan gitu. Iya, Watu Lawang yang sekarang ini di daerah Pabian situ tuh. Daerah Kedurung naik ke atas, iya, ataupun dari Kedurung Gerem naik ke atas kan ada Watu Lawang. Apakah ini masuk ke dalam peradaban kuno juga? Ya mungkin seenggaknya itu masuk ke dalam wilayah peradaban itu kan. Karena pada masa sebelum pra-Islam mungkin orang-orang hidupnya itu di atas gunung gitu kan posisinya, agar mungkin lebih dekat dengan Sang Yang Tunggal. Mungkin biar nggak kelihatan juga dengan para penjajah gitu ya. Jadi nyelundup di atas gunung gitu. Iya mungkin seperti itu. Nah, itu peradaban masa kesultanan atau itu. Nah, masuk kepada tahun 1883 kita mengenal dengan sebuah peristiwa besar, adanya Gunung Krakatau meletus kan. Gunung Krakatau meletus mengakibatkan berbagai macam bencana, dari mulai tsunami, terus penyakit pes dan lain sebagainya kan. Nah, itu akhirnya menimbulkan perpindahan Afdel dari Anyar ke Cilegon juga kan. Di situ 1884 barulah ada Cilegon, 1888 barulah ada peristiwa Geger Cilegon. Nah, beberapa nama-nama tokoh-tokoh besar pada masa itu ada yang digantung, ada yang dibuang. Nah, banyak tuh peristiwa-peristiwa seperti itu yang ada isunya. Nah, itu beberapa peristiwa 1888, 1889 itu kan peristiwa seperti itu. Hingga pada akhirnya ya posisi ini yang membuat ternyata peristiwa Geger Cilegon ini adalah peristiwa yang sangat besar gitu, yang harusnya dijadikan peristiwa yang apa ya, kalau misalnya seperti ini untuk meningkatkan jiwa, kalau Indonesia kan nasionalisme gitu kan, kecintaan kita kecintaan kita ataupun rasa ingat kita, histori vitae magistra kan gitu. Sejarah adalah guru kehidupan misalnya seperti itu ya. Nah, di 1888 1889 akhirnya masuk ke tahun 1900-an. Itu ternyata ada posisi beberapa kiai besar, termasuk pertama Brigjen Samun, yang kedua Kiai Haji Abdul Latif. Brigjen Samun dengan mendirikan Al-Heriyah, Kiai Haji Abdul Latif dengan mendirikan pesantren Al-Jauhrat sekarang Cibeber itu ya. Sekarang Cibeber itu. Nah, banyak sih beberapa penemuan, termasuk penemuan nisan yang kemarin saya temui adalah nisan di tahun 1216 Hijriah, ataupun kalau misalkan kita kaji itu masuk ke dalam 1800 Masehi. Kalau bentuk nisannya sungguh luar biasa, itu masih utuh, masih bagus dengan relief arsitektur Sumatera, Melayu, Demak sama Cina. Jadi ada tiga, apakah ini masuk ke akulturasi atau tidak kan, misal seperti itu. Nah, berbagai manuskrip juga pernah ditemukan, termasuk manuskrip Kiai Ahya, manuskrip dari Kiai Tubagus Ismail, dan peninggalan pusaka yang lainnya kan. Nah, banyak sekali penemuan yang harusnya saya pun sebagai anak muda ya, terutama orang Cilegon asli lah bahasannya mah. Cilegon asli bunga kan konon. Iyalah kan bunga. Masih apa ya? Iya. Itu suatu, apalagi menemukan makam yang memang itu di tahun berapa tadi, 1600 atau 700 kan? 1800-an masa ini. Memiliki kondisi mesam yang masih utuh kan, itu kan sungguh luar biasa gitu tuh. Tidak termakan oleh alam. Iya, sungguh sangat luar biasa. Bagi saya ini adalah sumber-sumber yang valid ya, artinya ada peninggalan arkeologi di situ kan. Apalagi posisinya ternyata tempat saya menemukan makam, bukan saya yang menemukan tapi masyarakat sipil yang menemukan. Akhirnya ada rasa kepedulian, akhirnya dibersihkan segala macam, hingga akhirnya sampai sekarang nisan itu masih utuh gitu kan. Nah, posisi ini yang membuat saya, wah ternyata ini kudu bener-bener saya gali nih. Potensi masyarakat pun saling apa ya, membumi lah bahasanya, menghargai gitu kan. Walaupun itu siapa yang dimakamkan, tapi mungkin wah ini adalah orang sini asli kan gitu kan. Hingga akhirnya dijarai segala macam. Nah, posisinya
kalau misalkan kita melihat wilayah yang saya temu yang kita datangi tentang Nisan itu masuk ke dalam wilayah kota kuno yang hilang di tahun 1600-an. Oh, kota kuno. Kota Jadi kuno. dulu itu di situ ada kota kuno berarti. Nah ya? iya, entah kota kuno ataupun desa kuno, salah satu manuskrip atau arsip itu menyebutkan bahwasanya wilayah itu adalah wilayah kota yang hilang ataupun desa yang hilang. Iya, luar Nah biasa. itu adanya di daerah Purwakarta. Nah, makanya ada nama Pabean, ada namanya Pacinaan, Iya. ada namanya Gempol dan lain sebagainya. Kan ini harus dikaji ulang ini. Apalagi di situ ada kebudayaannya macam-macam. Ada benderong lesung, ada bebotokan gitu kan. Ada pencak silat, ada rudat, ada lain sebagainya. Nah, itu perlu dikemas oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang kebudayaan, kesenian dan lain sebagainya. Kayaknya menarik gitu kalau untuk Iya. kita kaji mengenai nama-nama kampung itu sendiri kan, Gempol, terusnya keseniannya juga gitu ya. Balik lagi kepada kota Cilegon ya. Untuk kota Cilegon itu dulu itu memang sudah ada gitu kan ya, Kota Cilegon itu yang memang apa yang diceritakan tadi sebagai jalur rempah dulu itu. sebenarnya kalau misalkan saya pernah kaji bareng teman-teman ya kan, bareng teman-teman ada mungkin di salah satu kaos yang pernah kita seminarkan di Festival Gigar Cilegon pertama dengan teman-teman Dewan Kesenian. Wilayah Cilegon itu masuk ke dalam wilayah Palumban. Apa itu Palembang? Palumban itu Palembang. Oh, Nah, itu Palembang. wilayah Palembang. Nah, wilayah Cilegon itu sebenarnya wilayah transmigrasi. Mm-mm. Wilayah hilir mudiknya orang-orang yang kan datang gitu lewat doang sekedar Transportasi, singgah gitu kan iya. segala macam kan gitu. Nah, itu wilayah Palembang sebelum akhirnya di masa kesultanan diambillah wilayah Cilegon, wilayah Lampung dan sebagainya. Terus akhirnya ada Cilegon masuk ke dalam kewedanaan Kabupaten Serang ya kan, hingga saat ini Cilegon menjadi kota yang ya seperti inilah. Nah, gitu. Ada historisnya, makanya kita berbicara periodisasi Periodenya. itu ya. Jadi akhirnya kita mengetahui oh ternyata Cilegon itu udah ada sampai sekarang. Kalau misalkan kita mengkaitkan Cilegon itu umurnya berapa sih kan gitu. Nah, iya kan banyak yang bertanya-tanya katanya kota Cilegon itu saat ini ya umurnya 22 tahun gitu. Apakah itu benar? Sedangkan kan dulu itu memang sudah ada ketika tempat jalurnya rempah-rempah dan juga tempat para orang-orang yang memang untuk menuju ke itu tuh apa tuh Palembang. Itu kan sebagai tempat transmigrasi dah katanya kan. Iya. Berarti kan sudah ada sejak dulu. Iya. Itu gimana itu tentang Kalau umurnya? kalau dulu kan mungkin Cilegon hanya sekedar nama ya. Kalau nama. Cilegon nama gitu kan. Kalau yang masuk 22 tahun mungkin kan ketika sudah terpecah ataupun sudah pemekaran wilayah dengan Kabupaten Serang, Iya, dia akhirnya mendirikan sebagai nama kota Cilegon ya kan. Nah, mungkin usianya seperti makanya kalau saya sendiri sih mengkaji sejarah itu ada 3. Apa aja tuh? Sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai ilmu kita harus tahu periodisasi runtutan waktu kapan adanya, sebab dan akibatnya dan lain sebagainya itu kita harus tahu runtutannya. Peristiwa akan posisinya, ilmu posisinya. Akan tetapi kalau kisah hanya tutur lisan yang mengisahkan wah ini ceritanya seperti ini dan lain sebagainya tanpa ada kejelasan ini. Adapun masalah peristiwa paling posisi kapan itu terjadi, di mana lokasinya apa dan sebagainya cukup. Nah, kebanyakan mungkin saya melihatnya sekarang kita mengkaji sejarah hanya sebagai peristiwa. Iya. Kayak misalkan saya tanya, "Man, wis mangan durung?" Wis. Wis gitu. Kapan mau ning endi? Wis kono Iya, doang kan? Jam piro wis konon misalkan. Tapi ketika sebagai ilmu, "Man, udah makan? Udah sama apa? Belinya di mana? Dimasaknya pakai apa dulu?" Detail gitu ya. Lebih detail lagi. Itu lebih jauh lagi. Nah, terkadang itu tuh kita tidak bisa melihatnya apa sih yang terjadi sejak itu gitu ya. Mungkin kultur budayanya seperti apa gitu ya dulu itu ya. Bukan hanya saja peristiwa gitu ya. Kalau kultur budaya masyarakat Cilegon, terutama kita melihatnya masyarakat Banten lah. Iya, gimana tuh? Masyarakat Banten ataupun Cilegon ya memiliki kultur yang ya katuran kan. Berarti sopan banget dulu sih. Sopan ya. Lembut ya. Sopan. Kalau misalkan misalkan Firman pengen mengkaji Undang-Undang Kesultanan Banten, di situ ada tuh tata krama, bagaimana adab perilaku kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dan lain sebagainya, itu dijelaskan di Undang-Undang Kesultanan Banten itu kan. Karena wilayah Cilegon juga masuk ke dalam kesultanan, bisa jadi
masyarakat Cilegon pun hampir sama seperti itu karakternya, adabnya, akhlaknya, walaupun notabene kita tidak memungkiri kan pasti ada yang menyimpang. Posisi itu Oh, wajar lah, manusiawi kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat konteks sosial segala macam, pasti ada sifat yang saling mengasihi, oh, asih asuh. asuh kan gitu ya, karena posisinya. Itu menarik banget ya, undang-undang kesultanan itu. Berarti Ah, dulu tuh ah, lebih ke apa ya? Ke akhlak, ke adab ya. iya, Keharmonisan keanekaragaman. bagaimana kita eh, hidup dengan beriringan ajaran agama yang Hmm, benar itu ya. iya. Kayak bagaimana kita memperlakukan seseorang, berbagi ketika kita ada masak gitu ya. Dulu Hmm. itu sudah diterapkan memang sudah seperti itu ya. sudah diterapkan seperti itu. Bahkan kalau saya pernah mengkaji bareng teman-teman klinik pusaka Banten, ada bahasa kalau kamu memasak makanan Heeh. di bulan puasa siang-siang nih masak, Iya. terus aromanya kecium sama kamu, akan kena denda, kamu akan kena Gua hukuman. gila. Iya, Dulu karena itu apa, masak siang-siang aromanya kecium, khawatir dia nggak masak, dia belum tahu kan gitu kan, nanti ada waktunya. Satu itu, keduanya dilarang berdekatan yang bukan muhrim segala, pokoknya ketat di undang-undang Kesultanan Banten ya. Berarti dulu itu ya maksudnya kemakmuran tuh apa, kesejahteraannya Kesejahteraan. lebih terlaksana tanpa diucapkan gitu. Sekarang kan diucapkan kesejahteraan cuma Iya, tidak terlaksana kalau tidak kesejahteraan. banyak yang tidak terlaksana sih, banyak. Makanya kalaupun mempelajari sejarah itu kan kata Sultan Abu Abdul Mafakhir, Fakir, ngagagura tapak leluhur Banten kan gitu. Ya mencari terus gitu napak tilas leluhurnya gitu kan. Nah itu yang kita kudu gali, maksudnya napak tilas leluhurnya ya jangan adigang saya ini dari turunan ini bukan loh, maksudnya kita ada pembelajaran nilai lebih dari posisi itu apa tadi, budayanya. Iya. Budaya, oh orang tua dulu itu mengajarkannya seperti ini, ya kita juga harus harus kayak gini loh gitu kan, walaupun ya dalam tanda kutip dulu itu kan nggak kayak sekarang. Ya perbandingan kita jangan ke situ loh, ya dulu memang posisinya seperti ini dan sekarang seperti ini, tapi ada loh keilmuan yang bisa kita ambil, yang kita olah. Nah disitulah ada kita bahasa ibroh kan gitu kan, apa yang mau kita ambil dari pembelajaran itu loh, manfaatnya sebagai Iya. dan lain sebagainya. Itu kalau untuk para apa ya, pahlawannya gitu ya, para berjuangan seperti kayak Kiai Haji Sampun sih, Hmm. itu memang asli orang Cilegon itu Kang Ibu, Eh, apa gimana itu, takut pendatang yang memang singgah sudah lama Ki di Haji situ? Brigjen Ki Haji Sampun itu asli. Sebenarnya kalau misalkan dulu melihatnya kan kewedanaan distrik Cilegon itu kan masukannya distrik ya. Heeh. Distrik Cilegon ya, pada masa geger Cilegon pun masuknya eh, Kabupaten Serang kalau tidak salah. Nah, kalau melihat leluhurnya dari Brigjen Sampun itu tidak jauh juga dari Ki Haji Wasid Beji kan. Oh, Ya jadi kalau kita konteksnya berbicara Cilegon kan kita mengenal Cilegon dari tahun berapa kan iya. gitu loh. Makanya pada masa Brigjen Samun ini apakah tokoh Cilegon atau bukan gitu kan. Sedangkan Brigjen Samun itu adalah bupati Kabupaten Oh, Serang dulu itu gitu kan. Bupati Kabupaten Iya, Serang. bupati Kabupaten Serang. Tapi kan namanya masyhur Heeh. bagi orang Cilegon, bagi orang Serang, karena apakah mendirikan yayasan gitu kan. Tapi kan dulu juga katanya Cilegon masih masuk dalam kabupaten ya, kalau Serang. Jadi wajar lah gitu kalau Wajar. misalkan mm, dia menjadi apa tuh tadi, Bupati Serang ya. Bupati Serang. Dikatakan Bupati Serang karena Cilegon ini masih masuk dalam Serang gitu Masih ya. masuk dalam Serang kan, Itu hal yang pemekarannya di wajar. tahun 1999 kalau nggak salah ya. Iya, 99 99 kota Cilegon ini. kata Cilegon. Tapi kalau untuk dulu itu kota Cilegon tuh memang luasnya sama seperti ini apa memang lebih luas gitu Kang Ibu? Kalau Sebelum menjadi kota Cilegon ini. sebelum menjadi kota kan ya saya belum melihat skala Cilegon secara demografis ya, demografis Luasnya iya, seperti apa gitu. luasnya berapa dan lain sebagainya kan, karena yang kita lihat adalah konteks kebahasaan dan kebudayaan di wilayah Cilegon pun berbeda-beda dari segi bahasa ya kan. Kadang ada yang ngomongnya aksen apa ya, ada a e o Iya, gitu kan, belakangnya itu akhirnya belakangnya tuh kan apa gitu. apa ada yang di apa Iya. ada Ada yang bro. kasar ataupun ada yang bahasanya dengan nada-nada kesundaan gitu Iya. kan. Naon bu anjing cenah gitu. Misalkan seperti itu kan. Nah ini Cilegon itu kan kayak seperti apa ya,
multikultural ataupun apa gitu ya. Jadi tidak terlihat Iya. budaya aslinya gitu tuh. Ini di mana sih Cilegon posisinya? Bebasan, orang Serang juga bebasan kan. Orang Serang juga bebasan, tapi ternyata ketika kemarin pun saya sama teman-teman itu dengan ya badan terkait menggali tentang kosakata Jawa Banten, ternyata lebih sulit bahasa Jawa ketimbang bahasa bebasan. Kenapa itu Kang Ipul? Bisa lebih sulit gitu. Man, melumah, berarti artinya apa? Melumah, berarti Melumah. Oh, melu. Man, Arab melumah. Oh, Ya. kalau mengikut mah gitu. Ikut kan melu itu kan ikut. Kalau melumah, Kalau melumah nengkurep gitu nengkurep kalau kan, bisa. kan itu beda arti kan. Heeh. Kayak banyak sih sebenarnya kayak apa ya? Kalau satu kata biasanya beda pelafon, beda arti Iya, beda. juga. Banyak juga. Nah, itu yang lucu daripada Cilegon sih sebenarnya, bukan hanya Cilegon, di daerah pesisir pun hampir sama seperti itu. Tapi berbicara dengan kota Cilegon ya, dulu gimana sih masyarakat kota Cilegon yang untuk pembelajaran gitu, pendidikan di masa itu gitu tuh? Apakah kebanyakan kota Cilegon ini orang-orangnya gitu belajar dengan ustadz menjadi seorang santri, ataupun ada sekolah-sekolah formal, banyak yang sekolah formal seperti SR seperti dulu kan, SR Iya. sekolah rakyat gitu, seperti Dulu memang kalau berbicara sekolah, ada beberapa sekolah pun yang dibangun oleh orang-orang Belanda ya kan, oleh orang Belanda. Ya ada SR dan lain sebagainya, sebenarnya ada. Akan tetapi kalau misalkan saya melihat runtutan histori dengan bahasa Cilegon adalah kota santri, saya yakin adalah orang-orang Cilegon pada masa itu menginginkan anaknya itu hadir di kalangan pesantren, tidak untuk pendidikan. berarti lebih Iya, ke karena ada dua ya, entah ini Iya. nanti kalau misalnya salah tolong dibenerin. Iya. Ada bahasa itu kan kalangan ningrat kan gitu, jadi kalangan sekolah ningrat. kan Iya. gitu. Kalau misalkan saya kan kaum bawah lah kan Bawah, gitu, iya. gitu kan, jadi Pesantren gitu ya. pesantren baik, Ngaji madrasah, aja. ngaji baik kan, ustadz kan, misal seperti itu, karena ada kalangan abangan, priai, santri kan gitu kan. Nah itu yang merubah konsep bagaimana kita melihat orang-orang dulu kok bisa sih dia sekolah, karena dia keluarganya bekerja di pemerintahan segala macam, makanya dia bisa SD. Iya. Kalau yang tidak di pemerintahan paling ya madrasah ataupun apa Iya, gitu sus. kan, ataupun memang dia mah kaum apa Brahmana. Ya, akhirnya saya mah apa sih kaum Sudra gitu kan, yang cuman ya udahlah enong sing penting mah ngaji be belajar aja kan konon gue. Wis lamun orang belajar nih sekolahan gini alam baik ke maju kan kan misal seperti itu. Jadi dulu tuh ya kayaknya ya, hanya orang-orang tertentu ya yang bisa sekolah formal. Ini berarti saat ini sungguh beruntung banget ya ketika seseorang itu bisa sekolah dengan formal, bebas memilih pendidikan formal ataupun santri gitu. Iya. Tapi yang saya kagumi orang-orang dulu itu sungguh benar-benar kultur budayanya itu terhadap akhlak dan juga kesejahteraan tuh memang dia sungguh melihat tetangga gitu tuh, benar-benar gotong royong gitu tuh, kebersamaannya gitu tuh. Iya, makanya orang-orang dulu kan selalu melihat aspek nilai-nilai sosial. Ya, melihatnya nilai sosial, bukan melihat nilai yang lainnya. Kalau misalkan kita melihat nilai yang lainnya ya susah. Nah, ini kan yang ada di apa ya? Pokok pemikiran kebudayaan itu ada bahasa, mungkin tahu ya, bahasa beras di sing uma diambil kelerek kan Kak. Oh iya, Nah, dulu itu memang katanya seperti itu, orang-orang Iya. santri yang memang mau iya, nyantri jadi nggak ada ongkosnya gitu. nggak ada ongkosnya itu tetangga gunung arep ning di kimang di sebaring nyekal sarung kan nyekal sarung kimang gitu kan, arep lunga ning pesantren duit ora jere. Waduh, wis digawan iki dangder geuna ning kana kan konon. Nah, ada rasa bahwa Empati, ya empati dari terhadap masyarakat itu seseorang yang terhadap menuntut ilmu seseorang. ya. Akhirnya kan dulu itu sifat pesantren kan bukan saat ini kayak di asrama Iya. ya. Paling nih umeh wong kunku, wong tuakin. Iya, mampir-mampir Iya, setiap rumah. Iya, mampir setiap rumah. Jadi kan kesannya
wong pengen barokahe masyarakat itu akan santri kan. Masyarakat ngenen mangan untuk santri ku ya kan. No wis mangan durung ki mangan ning omah ibu kan. Nah, itu pun pernah saya alami kan kon. Jadi lamun santri lewat kan, wis sing pondok endi ki pondok ki. Wis mangan durung. Durung wis mangan ning kene ki kan. Ada rasa itu loh sebenarnya. Makanya kalau misalnya dilihat orang dulu itu kebanyakan pesantren justru. Apalagi dengan Cibeber besarnya gitu kan. 1935 tahun 1935 ada seminar besar di Cibeber yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hizbullah dari Nahdlatul Ulama. Pada masa itu seminar ilmu falak. Nah, ilmu falak itu apa sih? Nah, Ilmu sing ngomongi bahasa apa hilal kan koronku kapan perbintangan astronomi kan kapan di Ramadan di kapan lebaran kan gini kan gerhana segala macam itu hitungannya ada kan. Nah, itu kalau yang berjenis samon kan lebih mengedepankan pendidikan ya, mutu pendidikan itu sendiri di lain pesantrennya juga gitu kan. Mungkin ya seimbang lah pergerakan antara Kiai Haji Brigjen Sambo dan Kiai Haji Abdul Latif, yang cuman bedanya mungkin menurut saya ini mah ya, menurut saya kalau Kiai Haji Abdul Latif lebih nimburi kan ngedoa kan konon sifatnya. Wis santri Kiai Haji Abdul Latif mungkin ngedoa bae lamun Brigjen Sambo nah maju ning arep kan kononku. Ya kan yang pripen. iya benar. Kiai Haji Brigjen Sambo itu kan seorang ini apa? Panglima Dulu itu. Panglima. Brigadir Jenderal Kiai Haji Sambo kan. Sekaligus seorang kiai juga ya. Iya, seorang kiai juga. Tapi kalau untuk tokoh sastra ataupun pengarang dulu itu kalau Cilegon ada nggak gitu? Kalau yang saya temui ada kayaknya di beberapa syair-syair milik Haji Sibro Malisi gitu kan. Dari Alheria itu justru banyak peninggalan syair-syair gitu, apalagi Cilegon kan gitu kan. Ya mungkin syair-syair ini langgam-langgamnya tidak langgam lirik atau langgam, itulah pokoknya syair-syairnya tidak hanya dibicarakan dalam kajian kitab. Ada kan nadom ya kan, ada kalau di Muludan jami-jami mulud ya kan segala macam, ada di Patun Bambu ya kan baca itu banyak sih sebenarnya. Akan tapi kalau misal ketokohan kebanyakan itu dari Alheria mungkin ya. Saya tahu mungkin kayak Sibro Malisi mungkin itu. Kayaknya sudah cukupkan aja kan Bu ya. Iya. Soalnya kalau kelamaan waktunya gitu. Ini juga udah malam gitu. Iya. Jadi, malam Jumat iya, ya. malam Jumat juga ini. Orbias sunahan gitu. Belum waktunya. Iya, belum waktunya. Jadi ya untuk orang-orang sekarang ya bisa diambil kesimpulan bahwa orang-orang dulu itu memang sudah mengenal bagaimana dia bersikap bijak terhadap tetangga masyarakat, dan juga dalam pendidikan untuk orang sekarang lebih beruntung gitu. Tentu kalau untuk orang-orang sekarang harus lebih bijak terhadap orang-orang sekitar gitu tuh. Dan juga dulu itu lebih ketika ada orang yang menuntut ilmu itu dia sangat antusias, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu mungkin tidak pernah takut kelaparan karena memang banyak tetangga-tetangga yang menawarkan makanan gitu. Jadi pesan moralnya mungkin itu aja ya, lebih ke kebersamaan, keharmonisan kita dalam menuntut ilmu, dan juga tetangga-tetangga kita. Jadi kan ngobrolnya udah ngobrol sejarah ya, berarti muter-muter banget. Nah iya, dari ngobrol sejarah muter-muter ada yang bisa kita ambil dari sejarah itu pelajaran gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan orang dulu tuh ternyata gini ya gitu. Lebih menuntut ilmu itu kadang lebih susah gitu, sedangkan orang asing lebih gampang. Mungkin itu aja ya teman-teman. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di beberapa pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan membahas seputar tokoh secara mendalam ataupun tentang benda-benda yang telah ditemukan. Apa sih dulu nih bendanya yang untuk digunakan apa gitu. Mungkin itu gitu. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang memang disampaikan gitu. Cukup sekian dari kami, Firman, imam besar lagi, imam musola dari ruang ngopi. Imam musola dari ruang ngopi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.